Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu,
Perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu.
Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam,
dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah,
dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027.
Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu,
perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu.
Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam,
dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah,
dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027.
Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu,
perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara,
serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik,
Dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya.
Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan,
korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang.
Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh.
Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar Korea Utara segera meluncur nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS,
menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik.
Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya.
Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun,
ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026.
Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan Korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan Korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18,
dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026
setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024,
Lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam as jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat.
Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026.
perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18,
dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya.
Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, dan Hwasong-19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun,
ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, lembaga penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan, korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan Korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026. Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan respons nuklir apabila Kim tewas pada tahap awal perang. Kim dikenal sangat memperhatikan keamanan pribadinya sehingga upaya pembunuhan terhadap dirinya diyakini akan sangat sulit dilakukan. Namun, ia disebut telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut. Pada 2024, Lembaga Penelitian RAND Corporation memperkirakan Korea Utara dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik pada 2027. Rudal nuklir Hwasong hantam AS jika Trump berani mengirankan Korut dan membunuh Kim Jong-un. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Korea Utara kini menjadi sorotan karena pengembangan rudal nuklirnya. Ali Khamenei disebut tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah dituduh memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Usai kematian Khamenei, Korea Utara menjadi sorotan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena terus mengembangkan program nuklirnya. Meski Amerika Serikat belum menargetkan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut, belakangan negeri yang dijuluki negara pertapa itu mulai terusik. Penyebabnya, program nuklir yang diwujudkan melalui rudal balistik jarak jauh Hwasong 15, Hwasong 17, Hwasong 18, dan Hwasong 19 didukung sekitar 50 hulu ledak yang disebut mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Belum lagi keberadaan rudal taktis, kapal selam, dan kendaraan hipersonik milik Korea Utara. Merasa terusik, dilansir dari Daily Mail pada Minggu, 10 Mei, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, menyoroti revisi Konstitusi Korea Utara yang diadopsi dalam sesi pertama Majelis Rakyat tertinggi ke-15 di Pyongyang pada 22 Maret 2026.
Perubahan tersebut meresmikan prosedur respons nuklir apabila Kim Jong-un terbunuh atau tidak mampu memimpin angkatan bersenjata negara itu. Berdasarkan revisi Pasal 3 Undang-Undang Kebijakan Nuklir Korea Utara, serangan nuklir balasan akan diluncurkan secara otomatis jika sistem komando dan kendali nuklir negara terancam oleh serangan musuh. Para analis menilai keputusan itu mencerminkan kekhawatiran rezim Korea Utara pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran. Profesor Andre Lankov mengatakan Kim Jong-un mempelajari serangan terhadap Iran sebagai peringatan keras dari Amerika Serikat. Kim disebut khawatir kecepatan dan ketepatan serangan AS dan Israel suatu saat dapat menyasar dirinya. Karena itu, perubahan aturan dirancang agar militer Korea Utara segera meluncurkan